Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan ilmu hadis yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hadisul hasan, ya. Salah satu hadis yang bisa dijadikan hujjah dan mengamalkan atas hadis yang memiliki derajat hasan. Al-hasan lughatan, ya, hasan itu secara bahasa artinya adalah ma tashtahi an-nafsu, ya, sesuatu yang disukai oleh hati, sesuatu yang disenangi oleh diri. Hasan, ya, satu hal yang baik yang disenangi oleh diri kita, oleh hati kita, oleh setiap manusia. Itu hasan secara bahasa. Sedangkan hasan secara istilah adalah wal hadis alladzi ittasala sanaduhu binaqlil adli alladzi qalla dhabtuhu an darajatis sahih wa khala minasyududi wal illati, ya, bahwa hadis hasan secara istilah, ya, ulama ul hadis adalah satu hadis yang ittisalus sanad, yang menyambung mata rantai hadis tersebut, ya, seperti halnya hadis sahih yang membahagiakan kita yang lalu, ya, antara satu perawi dengan perawi yang lainnya sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ini betul-betul menyambung, tidak ada cacat sedikit pun, ya, di dalam mata rantai hadis tersebut, seperti halnya di dalam hadis sahih yang pada pembahasan dulu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, haddatsana Abdullah bin Yunus akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam mata rantai tersebut bahwa meriwayatkan Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari ini qad sami'a, betul-betul mendengar hadis tersebut inda Abdullah, ya, dari Abdullah, ya, dari Abdullah pada hadis tersebut, betul-betul mendengar secara langsung. Kemudian Abdullah ini juga sami'a min Malik, betul-betul mendengar hadis tersebut dari Malik. Kemudian Al-Malik, ya, Malik ini juga betul-betul mendengar hadis tersebut dari Abi Zinad. Kemudian Abi Zinad juga betul-betul sami'ahu minal A'raj wa huwa sami'ahu min Abi Hurairah wa huwa sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung menyambung mata rantai periwayatan hadis tersebut ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya penuntutan adanya rawi dari zaman sebelumnya, ini wujudnya rawi qablahu alladzi qablahu fi zamani man fawqahu, ya, wujudur rawi fi zaman alladzi qablahu wa wujudul ladzi qablahu fi zamani man fawqahu hatta yumkinu ayatahaqqaqa sama'ahu minhu ittisalahu bih, ya, menyambungnya hadis tersebut, hidup sezaman dengan perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, baik itu anaknya, kerabatnya, pamannya, dan lain sebagainya, sampai dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini, ya, yaitu hadis yang menyambung sanadnya dengan binaqlil adl, ya, memindahnya, menukilnya rawi yang adil, ya. Dalam pembahasan hadis sahih itu telah dibahas tentang syarat-syarat adlul fi riwayah, ya, ayakuna kullu rawin min riwayatil hadis fi dzalika sanad adlan, bahwa setiap rawi dari rawi-rawi hadis tersebut, yaitu hadis hasan, ini memiliki sifat adl, ya, adlun fi riwayah. Di antaranya syaratnya adalah wal muslim al-aqil, dia harus orang yang muslim, dia berakal, as-salim minal fiski, selamat dari sifat fasik, wasaghairil awsaf al-khisiyah, dan paling kecil-kecilnya sifat yang hina, atau paling rendahnya sifat yang hina, sifat-sifat yang tidak pantas yang
dimiliki oleh seorang perawi, ya seperti nongkrong di jalan, ya makan sambil berdiri. Nah, ini merupakan bagian daripada shaghair awsaf al-hissiyah, ya. Maka ketika perawi tersebut telah memenuhi syarat tersebut, maka dia dikatakan adlun fil riwayah. Nah, ini kemudian alladzi qalla dabtuhu an darajatis sahih, yang dobetnya, ya, hafalannya ini lebih sedikit, lebih rendah dibanding derajat hadis sahih, ya. Dia di bawah tingkatan derajat hadis sahih di dalam masalah rawinya, ya, di dalam sifat dobetnya, ya, sifat dobet yang dimiliki oleh perawi hadis tersebut. Karena di dalam masalah dobet ini, ya, min janibil akhlaqi wa min janibil ilmi, ya, dari segi akhlaknya dan dari segi keilmuannya. Di dalam hadis sahih, ya, ini harus antara perawi hadis tersebut memiliki kesempurnaan di dalam segi akhlak dan di dalam segi keilmuan, ya, li'annahu la yazamu min kauni rawi adlan sholihan taqiyan bi nafsi ayakuna hafidan mutqinan fi riwayatihi wal aksi bil aksi, ya. Maka la yazamu min kauni hafidan mutqinan fi riwayat ayakuna adlan sholihan taqiyan, ya. Ya, terkadang yang namanya manusiawi, ya, dia adalah orang yang betul-betul bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, tetapi terkadang di dalam hafalannya agak berkurang, daya ingatnya agak berkurang. Bukan daya ingat, di dalam menghafalkan satu permasalahan agak berkurang. Ada juga orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, daya ingatnya luar biasa, hafalannya luar biasa, tetapi akhlaknya kurang baik. Nah, ini juga tidak sempurna. Nah, di dalam hadis sahih itu harus memenuhi kedua kriteria tersebut, ya. Dia orang yang saleh, orang bertakwa, akhlaknya baik, dan dia juga orang yang hafidan, orang yang betul-betul memiliki hafalan yang sangat kuat, mutqinan fi riwayatihi, ya, yang cerdas dalam periwayatannya. Nah, kalau dalam hadis hasan ini lebih rendah sedikit daripada rawi yang ada di dalam hadis sahih, ya. Qalla dabtuhu an darajatis sahih, itu maksudnya, ya. Kemudian wa khala minasyudud, dan juga disepikannya hadis hasan atau tidak kemasukan syad, ya, wal illah, dan penyakit yang bisa merusak daripada hadis tersebut, baik dalam segi matan ataupun sanad hadis tersebut. Kemudian basyurutu khamsah, syarat daripada hasan sama dengan hadis sahih, yaitu memiliki 5 syarat. Yang pertama ittisalus sanad, yaitu dia harus menyambung mata rantainya hadis tersebut dari satu rawi, periwayat rawi sampai dengan Nabi Muhammad SAW, sambung menyambung tanpa ada yang terputus. Kemudian yang kedua adalah rawi, rawinya memiliki sifat adil, ya. Yang ketiga dhabtur rawi, rawinya memiliki dhabat yang kuat. Ya, wal murad ayakuna dhabtu aqalla min rawi as-sahih. Yang dimaksud dengan dhabtu rawi, rawinya memiliki hafalan yang kuat, daya ingat yang kuat, kecerdasan yang tinggi. Ya, ini ayakuna dhabtu aqall, ya. Hafalan, kecerdasan perawi hadis sahih hasan ini aqall, lebih sedikit, lebih rendah daripada dhabatnya atau hafalannya atau daya ingatnya, kecerdasannya perawi hadis sahih, ai khafifud dhabti, yang rendah sedikit dibanding daripada hadis sahih, ya. Kemudian yang keempat syaratnya adalah al-khulu minasyudud, terhindar dari syad-syad yang bisa merusak hadis baik dalam sanad maupun matan. Yang kelima khulu minal illah, ya, terhindar dari ilat atau penyakit. Kelima, maka bisa diketahui hada dengan definisi tadi dan syarat-syarat tadi, anna syurutul hasan, bahwa syarat daripada hasan itu mislu syurutis sahih, sama seperti dengan hadis sahih. Fi ma ada syartis salis, kecuali di dalam syarat yang ketiga, yaitu tentang dhabtur rawi. Sedangkan dalam syarat yang pertama ittisalus sanad harus sama. Yang kedua adalah rawi juga sama.
Ya, yang keempat khuluwu minasyurut juga sama. Yang kelima khuluwu minal illah sama. Yang beda ini hanya sedikit, yaitu dalam masalah syarat yang ketiga, wa huwa ad-dhabtu, yaitu tentang dhabtur rawi, kecerdasan rawi, daya ingat rawi. Fa innahu fis sahih ya yushtaratu ay yakuna fil martabatil ulya, ya, bahwa dhabatnya rawi, kecerdasannya rawi, daya ingatnya perawi di dalam hadis sahih ini disyaratkan adanya kecerdasan dan dhabatnya rawi atau daya ingatnya rawi ini berada di martabatil ula, kedudukan yang tinggi, ya, kecerdasan yang luar biasa, ya. Amma bil hasan wa inna yusyaratu dzalik, sedangkan di dalam hadis hasan tidak disyaratkan seperti itu, bal yakfi bi khiffatil dhabt, tetapi cukup dengan standarnya kecerdasan perawi tersebut, tidak harus sampai puncak kecerdasan. Ya, ini misalnya contoh, kita perhatikan contohnya hadis Muhammad bin Amr, ya, Muhammad bin Amr ibni Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, wa Muhammad bin Amr hada, Muhammad bin Amr ini, ya, ibnu Alqamah, ya, dari Abi Salamah, ya, masyhurun bisidqi, ya, salah satu perawi atau orang yang masyhur dengan kejujurannya, berarti dia memiliki sifat adil yang begitu luar biasa. Tapi walaysa fi ghayatil hifdzi, tapi Muhammad bin Amr ini tidak berada di puncak di dalam kecerdasan atau daya ingat. Bukan berarti orang bodoh, bukan, ya. Maksudnya hanya turun sedikit, pintar. Orang sekarang mungkin tidak ada yang sampai derajat seperti itu. Maksud di sini laisa fi ghayatil hifdzi ini bukan berarti bodoh, tetapi berada di satu tingkat di bawah hadis sahih. Cerdasnya luar biasa, tapi hanya berada di satu tingkat, tidak sampai dengan darajatul ulya, derajat yang paling tinggi. Ini maksudnya, ya. Kemudian hukum daripada hadis hasan itu sendiri apa? Bahwa mislu sahih, dia sama seperti hadis sahih fil ihtijaji wal amal bihi, yaitu boleh dijadikan hujah, dalil dengan hadis hasan, dan wajib mengamalkan dari hadis tersebut kalau memang kaitannya dengan hal-hal yang wajib. Wa in kana dunahu bil quwwah, walaupun, ya, adanya hadis hasan ini berada di bawah hadis sahih dalam kekuatannya. Walihada yuqaddamu alaihi as-sahih inda ta'arud, maka dengan demikian didahulukanlah hadis sahih daripada hadis hasan ketika terjadi ta'arud. Apa ta'arud? Bertolak belakangnya dua dalil syar'i yang berbangsa hadis. Hadis sahih mengatakan boleh, hadis hasan mengatakan tidak boleh, maka yang didahulukan adalah hadis sahih. Ketika terjadi ta'arud di antara dua dalil, yang satu sahih, yang satu hasan, maka dahulukan hadis sahih. Bertentangannya dua dalil. Contoh tadi, yang satu mengatakan boleh, yaitu hadis sahih, hadis hasan mengatakan tidak boleh, maka didahulukan hadis sahih. Li'anahu a'la minhu rutbatan, karena hadis sahih ini lebih tinggi derajatnya daripada hadis hasanil hasan qasurat rijaluhu an rijalis sahih fil hifdzi wad dhabti, karena hadis hasan ini lebih rendah, ya, perawi-perawinya daripada perawi-perawi hadis sahih di dalam segi hafalannya, ya, dan juga kecerdasannya. Amma rijalus sahih bahum fi ghayatil hifdzi wal dhabti, sedangkan para perawi-perawi hadis sahih mereka ini berada di puncak daya ingat yang tinggi dan kecerdasan yang luar biasa. Nah, ini tentang hadis hasan, ya, dan hadis sahih sudah kita bahas. Kemudian berlanjut tentang hadis dhaif, ya. Ya, di dalam masalah hadis kalau secara global, ya, kita kerucutkan itu ya tiga, ya, hasan, sahih, hasan, dhaif. Sahih, hasan, dhaif. Nah, nanti dhaif ini memiliki bagian-bagian tersendiri, ya, dari macam-macam daripada bagian hadis. Ad-dhaif. Ad-dhaifu lughatan min ad-dhaifi. Dhaif secara bahasa itu diambil dari asal kata ad-dhaifi. Ya, masdar dhaifi. Bidammid dadi, dengan dibaca dhammah dotnya dhufi wa fathah, dan di fathah dotnya dhufi ala sawa. Didul kuah, kebalikan dari kuat. Berarti di dhufi itu artinya adalah lemah, ya, karena dia kebalikan dari kuat, lemah, ya.
Ya, sedangkan secara istilah adalah wal hadis alladzi lam yajtami bihi sifatus sahih wala sifatus sahih wala sifatul hasan, yaitu hadis alladzi lam yajtami, yang tidak berkumpul pada hadis tersebut, yaitu sifat-sifat dari hadis sahih dan juga tidak sifat-sifat dari hadis hasan, tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam hadis sahih dan juga di dalam hadis hasan. Ya, maka hadis tersebut dinamakan hadis dhaif, yuqalu lahu, dan juga terkadang diucapkan atau dikatakan dengan al-mardud, hadis yang tertolak. Misaluhu, ada contohnya hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masa'al al-jurbaini, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dan kemudian membasuh kedua kaos kakinya. Ya, hadis dhaifun, maka hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Li'annahu yurwa an Abi Qais al-Audhi, ya, yaitu karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Abi Qais, ya, al-Audhi, ya, bahwa dhaifun, ya, dan ini adalah yang lemah karena Abi Qais al-Audhi ini, ya, menurut sebagian ulama, ya, tidak jelas statusnya, ya. Kemudian aksamuhu, bagian-bagian daripada hadis lemah, ikhtalafa al ulama fi taqsimi, ulama berbeda-beda di dalam bagian daripada hadis dhaif itu sendiri. Fa usul ba'dhum ila, kemudian sebagian ulama mengatakan membagi menjadi 81 qisman, wa ba'dhum ila 49, wa ba'dhum ila 42. Ini tentang bagian-bagian daripada hadis lemah itu sendiri atau hadis dhaif. Ya, nah ini tentang hukum daripada hadis dhaif. Al hadis dhaif la yajuzu al ihtijaju bihi fil aqaid, bahwa hadis-hadis dhaif ini tidak diperbolehkan dijadikan hujah, dalil di dalam masalah aqaid, akidah wal ahkam, dan hukum-hukum dalam syariat. Wa yajuzu al-amalu bihi, tetapi diperbolehkan kita mengamalkan dengan hadis dhaif fil fadhaili, di dalam masalah-masalah keutamaan amal, ya, yang sering kita dapati di dalam hadis-hadis keutamaan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram dan lain sebagainya. Hadisnya memang rata-rata hadis lemah, tetapi ulama bersepakat boleh mengamalkan hadis lemah tersebut selama masih kaitannya dengan fadhailul amal, keutamaan amal. Watarghib, dan juga, ya, boleh mengamalkan hadis lemah atau dhaif yang kaitannya dengan memberi dorongan, targhib, motivasi, ya, motivasi. Watarhib, dan juga memberikan peringatan, ya, warning, ya, tentang aturan-aturan yang ada. Wa dzikril manaqib, menyebutkan manaqib, kisah-kisah, cerita-cerita, ya, bisyuruti mufassalatin fi mawadhiha, dengan syarat-syarat yang terpisah pada tempat-tempat hadis yang ada. Nanti ada bagiannya dari bagian-bagian hadis, ya, baik itu hadis marfu, kemudian musnad, muttasil, ada juga mauquf, ada juga maqtu, ya, akan kita bahas nanti. Ada juga munqati, ada juga muqdal, ya, ada juga nanti hadis mursal, mu'allaq, dan lain sebagainya, yang itu semua pembahasannya nanti akan kita bahas, ya. Jadi dua pembahasan kita tentang hadis hasan dan hadis dhaif, ya. Hadis hasan yaitu hadis yang muttasil sanadnya, menyambung sanadnya dengan memindahnya rawi yang adil, ya, yang daubatnya perawi hasan ini berada di bawah daubat daripada derajat rawi sahih. Ya, demikian sedikit pembahasan tentang mustalahul hadis, ya, yang diambil dari kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Mustalahil Hadis As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Wallahu a'lam bishawab.